dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Saya sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan beberapa susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, doa. Marilah kita buka acara webinar kesehatan ini dengan bacaan Alhamdulillah Bismillah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Posko 1 KKN MIT 10 dari Rumah Win Wali Songo Semarang. Kepada Alfian Puja Saptra, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Junaidi MAG selaku Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati Bapak Riksa Hamami selaku Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati Ibu Dr. Nugraini selaku pemateri pada kegiatan webinar yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta rezekinya pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar pada kesempatan ini. Kemudian kedua, salawat serta salam kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Yang saya hormati teman-teman panitia serta seluruh rekan-rekan yang telah bergabung pada kesempatan webinar pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, serta rahmat serta hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa maksud kegiatan ini dilaksanakan. Yang pertama, tujuan dilaksanakannya kegiatan webinar ini adalah yang pertama untuk mengurangi dampak COVID-19, yang kedua untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, yang ketiga mengajak semua orang bersama-sama khususnya peserta untuk ikut serta membantu mencari solusi dari dampak COVID-19 ini. Dengan harapan semoga kita semua semakin tersadar akan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, adanya solusi bersama untuk mengurangi dampak COVID-19. Yang ketiga, agar kita semua untuk tetap tenang dan tidak panik berlebih supaya ini tidak menyerang kita semua. Ada selanjutnya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dari penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mewakili penyelenggara juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua, yaitu Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi, MAG, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekretaris, Pak Ketua, Pak Kapus PPM dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan teman-teman mahasiswa peserta KKN dari rumah, KKN MIT dari rumah tahun 2020 yang saya hormati, saya banggakan, dan khusus pada narasumber kegiatan ini yang tidak lupa insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang saya hormati, saya banggakan. Badan Kesehatan Dunia WHO itu sudah memberikan warning kepada kita semua bahwa ada ancaman COVID gelombang kedua yang kira-kira bisa jadi lebih berbahaya ketimbang yang kemarin. Dari yang kemarin saja itu dicatat bahwa di dunia ini, di seluruh dunia itu ada lebih dari 500.000 orang yang sudah mati, ya. 500.000 orang yang sudah mati karena kena COVID. Yang terbanyak tentu di Amerika Serikat, New York, ya, kemudian di Italia, dan kemudian di tempat-tempat lain, ya, di Portugal,
kemudian di Iran dan di tempat-tempat lain. Dan di Indonesia saat ini per hari ini pagi tadi itu saya lihat laporannya ada sekitar 2.800 orang yang meninggal akibat COVID. Ini tentu bukan sesuatu yang tidak bisa dipandang enteng, karena di dunia ini ada 10 juta, sudah ada 10 juta kasus COVID yang menghinggapi kita semua. Kita berharap bahwa saat ini itu ada new normal, ya, new normal. New normal itu berarti mengembalikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sebelumnya dibatasi itu menjadi boleh dilakukan kembali. Tetapi dengan catatan-catatan bahwa kita semua harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kita itu ada himbauan untuk senantiasa menjaga jarak, ada senantiasa membawa masker, kemudian jangan ada kontak fisik, baik salaman, berpelukan dan lain sebagainya antara orang-orang, antara kita dengan orang lain. Tetapi kita ini memang agak susah ya di Indonesia itu. Jadi ketika dalam kondisi PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar itu saja, atau ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat itu saja, itu masyarakat susah untuk dikendalikan. Mereka ya asal saja, biasa saja, tidak ada prosedur apapun ya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan apapun ya dilakukan juga itu ya. Kemarin itu kan di Gayam Sari itu ya ada akad nikah yang diselenggarakan yang kemudian ternyata itu berujung juga ya karena sekian banyak anggota keluarga dari pengantin perempuan itu kemudian meninggal akibat terkena COVID itu. Itu karena memang kita semua tidak berdisiplin. Nah, sekarang ini kita juga begitu. Kita itu aneh ya, aneh karena di masa-masa di mana kita harus berada di dalam rumah itu ya kita keluar rumah, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang lain tanpa batasan apapun ya. Ketika kita berdemo ya, masyarakat kita berdemo agar bantuan COVID itu dicairkan. Begitu cair menjelang Lebaran bukannya kemudian orang-orang itu tetap berada di rumah dan duitnya digunakan untuk makan dan minum untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, tetapi justru kemudian ya mereka pada ke mall, ke pasar-pasar seperti tidak ada masalah apa-apa ya kemudian ya dan sekarang meskipun statusnya new normal itu tetapi kan kemudian angka persebaran COVID ini kan makin meluas dan di Indonesia kemudian secara keseluruhan sekarang sentrumnya berada di Jawa Timur ya. Jawa Timur orangnya agak susah diatur sehingga kemudian sekarang tertinggi itu di Jawa Timur. Jakarta sudah kalah karena Jakarta sudah mulai bisa diatur dan kemudian sudah ada penyembuhan sementara Jawa Timur kemarin kan misalnya takbir keliling ya mereka biasa saja melaksanakan takbir kelilingnya. Jadi ada Habib yang diingatkan untuk tidak masuk di kota Surabaya ya akhirnya kemudian masuk di kota Surabaya sehingga kemudian ya tidak terkendali sama sekali di Jawa Timur dan saya rasa itu juga terjadi di wilayah kita. Kita itu PKM ya pembatasan kegiatan masyarakat itu mungkin sudah mulai sudah mulai dicabut tetapi kemudian kita juga mensikapinya ini dengan cara yang berlebihan yang kadang-kadang kemudian kita tidak lagi memperhitungkan jarak, memakai masker dan kontak fisik itu ya seperti biasa dan sehingga kemudian angkanya terus naik ya, angkanya terus naik. Di Semarang itu angkanya naik drastis sekarang ya, naik drastis ya kemudian kita butuh hati-hati. Saya rasa seminar ini itu sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat ya saya rasa nanti narasumber dan panitia itu kan bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan COVID ini. Jangan sampai kemudian ada gelombang kedua. Ada gelombang kedua itu biasanya jauh lebih parah ketimbang gelombang pertama. Ya, jadi itu sudah terjadi di masa-masa yang lalu. Itu kalau dulu tahun 1918 itu ada flu Spanyol ya, flu Spain itu ternyata gelombang kedua itu jauh lebih parah ketimbang
gelombang yang pertama. Jangan sampai kemudian itu terjadi. Kita semua berharap bahwa ini nanti selesai lah. Jadi bulan September, Oktober itu kalau bisa semuanya sudah selesai COVID ini, sehingga kemudian masyarakat bisa sepenuhnya melakukan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Saya terima kasih bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, dan saya berharap bahwa ini bisa memberikan sosialisasi pencerahan kepada masyarakat ya, kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar nasional ini dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi, MAG. Padanya kami persilahkan. Saya lagi. Ya, Pak. Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma nazzim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa ashimna min al bala wal waba wa ta'una min syururil a'da wa syayatin wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il murdiniyah wa dunyawiyah wa hadsil muratana bil khair. Allahumma ba'idna min asy-syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil bala wa tarkis syika wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-khali wal ahwal, hawil khalana ila ahsani hal. Ya katsiran nawal yasnal fi'al ya qa'iman bil zawal falak alhamdu syarraf wa la kulli hal. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, akrimna ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana qulubana futuhal arifin, iftah lana qulubana futuhal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Saya sampaikan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu webinar kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Subrani. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Nafsa Nurofiah. Tempat tanggal lahir Blora 25 November 1999. Alamat Cepu Blora, nomor HP 089530019377. Instansi dari Win Wali Songo Semarang. Jenjang pendidikan SD Negeri 2 Mulyorjo, SMP Negeri 1 Cepu, SMA Negeri 2 Cepu. Organisasi Laskar Peduli Anak Negeri Salatiga. Ika Parade Cepu, Impara Blora. Alamat Instagram Nafta_25, Facebook Nafta Nurofiah. Moto haus akan ilmu adalah hal yang wajib. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tata tertib dalam
Saya akan menyampaikan tata tertib dalam webinar kesehatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta wajib mentaati semua peraturan, yaitu berlaku sopan dalam acara webinar kesehatan pagi hari ini. Kemudian sesi tanya jawab, setiap peserta boleh bertanya pada kolom chat yang tersedia di Zoom, kemudian dengan format nama, _daerah, _instansi. Kemudian dari pihak host akan memilih penanya yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian audio dari penanya akan diaktifkan. Selanjutnya penanya boleh bertanya. Kemudian yang kedua yaitu acara pembagian door prize, yaitu ada 3 door prize, yang 2 dari 2 penanya awal, kemudian 1 door prize lagi yaitu untuk audiens yang berhasil memberikan jawaban yang benar ketika nanti narasumber memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau yaitu bernama Nugraheni Isnal Muna, MCH, CHT, tempat tanggal lahir Semarang, 23 April 1986, alamat Perum DPI Blok S 18 Ngalian Semarang, CV 085 290 047 875. Instansi bekerja beliau yaitu Klinik Sakhila Beauty Center. Alma mater beliau SDN Ngalian 5, SMPN 1 Semarang, SMA 3 Semarang. Kemudian beliau dari alma mater kuliah Fakultas Kedokteran Undip, angkatan 2004. Organisasi beliau Perdaweri dan Ikatan Dokter Indonesia. Prestasi atau penghargaan Master of Clinical Hypnotherapy. Media sosial Facebook Nugraheni Isnal Muna, Instagram Nugraheni_id. Moto hidup beliau, mewarnai hidup dengan kebahagiaan, serta berpikir, berbicara, dan bertindak positif. Kita sambut yaitu Ibu Nugraheni Isnal Muna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali saya dapat kesempatan dihubungi sama Mbak Nafta kemarin ya, buat mengisi acara webinar. Saya apresiasi, ternyata UIN keren banget, bisa bikin KKN dengan kondisi yang harus di rumah aja seperti ini. Ya, saya waktunya berapa menit Mbak Nafta? Waktunya sampai pukul 11, Bu. Sampai pukul 11, oke. Itu langsung aja ya. Iya. Ya, paling nggak dari teman-teman sebenarnya sudah tahu tentang apa itu COVID-19, lalu bagaimana caranya biar kita nanti menuju new normal ini aman, jadi nggak ketularan penyakit itu, dan kalau bisa COVID-19 ini cepat-cepat musnah dari muka bumi ini. Amin. Oke. Ya. COVID-19 makin menyebar, bagaimana memutus penyebarannya? Karena seperti yang kita ketahui, kalau seperti di area Semarang aja, kemarin waktu puasa sebenarnya grafik agak menurun. Tapi begitu menuju Lebaran, orang-orang kayak agak lupa ya. Jadi tetap belanja ke mall, tetap ke pasar, kemana-mana. Gitu. Jadi angkanya mulai naik lagi, sampai sekarang belum turun-turun juga. Ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, coronavirus, COVID-19 itu kan sebenarnya termasuk ke dalam golongan coronavirus.
coronavirus ini menyebabkan infeksi di saluran pernafasan. Sebenarnya hitungannya ringan sampai sedang, seperti halnya flu. Cuman pada orang-orang dengan penyakit penyerta, seperti misalnya yang orang tua yang sudah ada penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kencing manis, atau orang dengan obesitas, berat badannya yang terlalu besar, itu akan menjadi jauh lebih serius. Juga pada orang-orang yang dengan riwayat merokok. Gitu. Makanya, mas-mas kalau bisa nggak usah merokok ya. Nah, ini ada beberapa virus corona yang sebenarnya di dunia ini sudah pernah menjadi pandemi. Seperti misalnya MERS dulu ada, terus SARS, habis itu pneumonia yang sekarang juga masih ada, dan yang sekarang ini masih ada sampai di Indonesia juga ada COVID-19 atau nama aslinya novel coronavirus. Ini awalnya muncul di Wuhan, China di Desember 2019, masuk di Indonesia di bulan Maret 2020 sampai sekarang. Gitu. Lalu bagaimana cara penyebarannya? Cara penyebarannya seperti flu pada umumnya, jadi melalui percikan liur. Percikan liur itu nggak cuman hanya dari saat dia bersin atau saat batuk, tapi juga dari nafas itu juga sebenarnya ada sekian persen liur yang keluar lewat situ. Gitu. Nah, lalu untuk masa inkubasi kan sebenarnya waktu yang diperlukan satu virus itu, jadi virus corona masuk ke dalam tubuh, itu nggak langsung nimbulin penyakit, nggak langsung kelihatan gejalanya. Dia harus nunggu waktu untuk memperbanyak diri dulu sekitar 2-14 hari. Gitu. Nah, keluhannya apa? Keluhannya mirip seperti flu. Jadi orang flu ya, ada demamnya, ada batuknya. Terus kalau ini 60% dari data batuknya batuk kering. Lalu ada keluhan tambahan sesak nafas. Nah, dari sesak nafas ini yang perlu diwaspadai. Karena kalau kita kena COVID tapi cuma demam atau cuma batuk aja, itu sebenarnya karantina mandiri masih aman. Tapi kalau sudah ada sesak nafasnya, lalu mungkin ada penyerta-penyerta lain, itu memang harus masuk ke rumah sakit. Gitu. Gejala memberat bisa menimbulkan kematian pada orang-orang dengan imunitas yang rendah. Pada orang-orang dengan imunitas yang tinggi, itu kita kenal ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalau nanti di swab atau di tes PCR, itu dia positif membawa virus COVID-19, tapi secara klinis dari tampilan dianya nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sesak nafas, orangnya sehat-sehat aja. Dan itu yang membahayakan untuk menular. Lalu untuk diagnosa pastinya adalah dengan swab tenggorokan dan PCR. Nah, kalau sekarang yang lagi rame itu pakai rapid test ya. Rapid test itu tesnya nanti kayak kita kalau ngetes gula darah kayak gitu. Itu sebenarnya bukan untuk diagnosa pasti, tapi paling enggak dengan rapid test yang reaktif kita harus wanti-wanti ini sebenarnya dia reaktifnya karena ada penyakit lain atau memang beneran karena COVID. Makanya biasanya setelah dia ketahuan reaktif harus dilakukan swab atau PCR. Gitu. Lalu untuk obatnya apakah sudah ada? Sampai saat ini belum ada. Banyak orang kemarin-kemarin bilang kloroquine jadi obat, terus habis itu di apotek kloroquine jadi langka. Sekarang ini ada obat lain. Nah, itu harus diantisipasi, kita jangan termakan sama hoax. Gitu. Nah, gimana ya cara mencegahnya supaya virus COVID ini nggak ada lagi di bumi ini? Ya. Sebenarnya sudah dari bulan Maret kita sudah ada hashtag di rumah aja. Gitu. Jadi kita ngelakuin aktivitas semua di rumah aja, belanja di rumah aja, kerja di rumah aja, terus apalagi ya, pokoknya semua aktivitas di rumah aja. Cuman kan kenyataannya tidak semua kebutuhan dari diri kita itu bisa dilakukan di rumah aja. Kayak misalnya kita harus bekerja, kita harus dapat ilmu, kita harus
mencari kebutuhan lain yang kita harus keluar seperti itu. Jadi dari pemerintah sebenarnya sudah ada cara untuk kita tetap keluar dengan aman, yaitu dengan cara adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Yang pertama harus pakai masker. Saat keluar rumah harus pakai masker. Misalnya ada tamu yang datang ke rumah, dianya juga harus pakai masker, kitanya juga pakai masker. Terus hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena tangan ini sebenarnya ada banyak bakteri dan virus di situ. Begitu ada COVID sedikit di tangan kita, terus kita nggak cuci tangan, terus pegang-pegang mata, hidung, atau mulut, dikhawatirkan itu akan masuk ke dalam saluran nafas kita, akibatnya terus kita juga jadi tertular. Gitu. Terutama saat kita menyentuh benda publik, misalnya habis megang naik lift, megang nomornya, atau kita buka handle pintu, atau kita habis dorong pintu habis main ke supermarket, kayak gitu. Tangan harus kalau bisa bawa hand sanitizer, jadi harus disterilin dulu kalau mau megang-megang wajah. Gitu. Terus jaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau sekarang udah nggak boleh deketan lagi, sudah nggak boleh salaman, sudah nggak bisa berpelukan, sudah nggak bisa berangkulan gitu, karena kita harus jaga jarak supaya nggak ada gesekan dengan orang lain. Karena ya kalau kayak kondisi kayak gini kita harus mikir jelek ya, mikir seudon ya, wah jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan dia OTG nih, jangan-jangan apa nih kayak gitu. Makanya emang badannya harus dijaga benar-benar biar nggak sentuhan sama orang lain. Terus sering melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik gitu. Cuci tangannya juga harus dengan cara yang ada 6 step. Nanti banyak di Google cuci tangan 6 step itu mesti nanti banyak keluarnya. Atau gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60-70%. Ada banyak hand sanitizer di luar yang katanya kandungannya air asam, air alkali, air apa. Kalau itu saya rasa tetap harus pakai hand sanitizer yang ada kandungannya alkohol 60-70%. Gitu. Terus segera ganti baju dan cuci pakaian kita semua dengan deterjen. Pakaian, masker setelah bepergian. Jadi misalnya kalau ada yang sudah punya anak, misalnya habis kita nyampe rumah, lepas dulu bajunya, mandi dulu, jilbabnya juga diganti, itu masukin ke pakaian kotor, habis kita mandi, pakai baju yang bersih, baru deh kita kontak sama anak-anak sama keluarga kita. Gitu. Lalu tetap lebih baik di rumah aja. Kalau misalnya ada misalnya pengen makan tapi nggak pengen masak, ya udah kita pesan aja, minta diantar ke rumah kayak gitu, sepertinya lebih higienis juga. Terus update informasi, jadi jangan ngikutin informasi yang nggak dipercaya. Gitu. Lalu tingkatkan sistem imun tadi bisa dengan tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, terus apalagi olahraga. Sekarang juga lagi tren itu orang berjemur, tapi jangan terlalu siang dan jangan terlalu lama ya, nanti kulitnya jadi gelap. Terus apalagi ya itulah, pokoknya semua sebenarnya orang dengan banyak di rumah aja itu kita jadi lebih sehat loh, percaya ya. Ya, baik. Nah, yang di sini kita harus benar-benar milih nih kriteria masker yang baik. Masker itu sebenarnya ada 3. Ada masker kain, ada masker surgical atau masker bedah, sama ada masker KN95. Kalau masker yang surgical dan yang N95 ini khusus buat medis. Kemarin sempat harganya naik drastis karena kita saking takutnya kena corona, jadi pada banyak yang borong masker surgical. Padahal sebenarnya itu nggak perlu gitu. Kalau masker surgical itu bentuknya seperti ini. Jadi ini hanya dipakai untuk orang medis atau orang-orang yang risiko kontak dengan penderita COVID-nya lebih besar. Gitu. Kalau kita sebagai orang awam, silakan bisa pakai masker kain. Nah, masker kain ini belum ada standar bakunya sebenarnya dari pemerintah. Tapi disarankan pakai masker yang minimal 2 lapis.
atau paling nggak yang tebal. Jadi kalau kita kayak ada yang ngetes ya, niup lilinnya nggak mati, oh berarti maskernya bagus ya, itu bisa jadi salah satu kriteria buat milih. Terus masker itu harus yang ukurannya pas, jadi yang bisa menutupi hidung, mulut, sama dagu. Kalau ada masker yang cuma segini berarti itu kekecilan, atau masker yang makanya sini masih gowong itu berarti kebesaran. Lalu pilih masker yang dari bahan katun, karena lebih nyaman, lebih mudah perawatannya, kalau dijemur pun juga keringnya bisa maksimal. Lalu ganti masker setiap 4 jam, atau kalau masker lembab atau basah. Kadang kita keringetan atau gimana, begitu masker basah, langsung ganti. Karena kalau posisi masker yang basah atau yang lembab itu rawan terjadi tumbuhnya kuman di masker itu. Kemudian masker harus dicuci dengan deterjen. Nggak perlu kalau pakai direbus atau apa-apa itu nggak perlu, karena sebenarnya COVID ini virusnya ini mati dengan deterjen. Dengan bahan sabun itu dia sudah mati gitu. Jadi kalau dengan kita cuci aja sebenarnya sudah bisa mematikan si COVID itu. Gitu. Lalu ya gunakan masker tadi dengan pas sudah ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan masker yang tidak pas. Seperti misalnya ini orangnya pakai masker tapi hidungnya tetap kelihatan. Ini tidak bisa menjaga dia dari penularan virus COVID. Jadi hidung masih terbuka, ini salah. Karena ini nanti teman-teman bisa ngasih tahu ya ke sesama temannya atau ke tetangganya, ke area yang di KKN ini itu ya, pakai masker yang benar harus kayak gimana. Terus yang kedua, dagu tidak tertutup. Jadi pakai masker ini udah sampai hidung sebenarnya, tapi dagunya masih kelihatan. Ini juga salah. Kemudian ada selah di samping masker, jadi maskernya longgar. Maskernya kebesaran atau entah karetnya atau ikatannya nggak kuat. Jadi kalau ngikat itu harus yang kuat. Kadang kalau ada masker yang langsung dikalungin, tapi yang dikalungin itu nggak diikat, akibatnya yang bawahnya longgar. Itu juga salah. Terus batang hidung tidak tertutup maksimal. Nah, ini yang ketutup cuma lubangnya aja. Jadi hidungnya masih kelihatan gini, ini juga salah. Atau ini salah banget ya. Yang dimaskerin bukan hidung sama mulutnya, tapi yang dimaskerin malah lehernya. Ini salah banget. Ya. Nah, yang benar seperti ini. Jadi maskernya benar-benar menutupi daerah hidung, mulut, dan dagu. Gitu. Nah, ini yang benar. Jadi nanti teman-teman habis ini kalau pakai masker harus pakai masker yang benar. Karena kalau misalnya gini, kita mau melindungi diri kita ya harus melindungi benar-benar. Kayak kita mau naik motor ya harus pakai helm gitu ya ceritanya. Kalau pakai helm ya harus diklikin. Nah, sama kalau kita mau keluar rumah harus pakai masker. Pakai maskernya gimana ya? Harus yang benar. Harus nutupin daerah atas sini sampai sini. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pakai kacamata ini kayak saya ini, kalau pakai masker yang nggak benar, itu setiap kita ngembusin nafas, maka kacamata kita akan ngembun. Itu tandanya berarti cara pakai maskernya kita kurang benar. Nah, yang sini biasanya harus nempel. Atau kalau kalian pakai masker yang kayak segini, surgical gini, ditekuk dulu, kan ada besinya tuh di sini. Ini ada besinya di sini, ditekuk gini, ini diginiin dulu, baru terus dipakai. Contohin ya. Dipakai, terus ini dipasin hidung. Jadi ini benar-benar nempel, area sini benar-benar ketutup, sini juga sampai nutup ke dagu. Ini kan jadi nggak ada space kosong, gitu. Oke. Nah, gimana tipsnya? Kalau kita harus keluar rumah. Nah,
kita harus pastiin dulu sebelum berangkat, jadi kita harus sehat. Kenapa? Biar kita bisa menjaga orang di sekitar kita, nggak ketularan kita yang lagi sakit. Walaupun cuman pilek aja atau cuman apa ya, bersin-bersin gitu ya, kalau bisa lagi kondisi drop kayak gitu nggak usah keluar rumah. Wanti-wanti juga kalau kita nanti ketularan sama orang, malah kitanya juga jadi tambah buruk kondisinya. Terus kita bawa masker kain cadangan, lalu bawa catatan, kita keluarnya mau ngapain sih? Misalnya kayak saya mau ke pasar, ya kalau saya mau ke pasar saya harus rinci dulu, saya nyari apa sih ke pasar ini, biar nanti kita sampai situ langsung ke tempat tujuan, jadi kita cepat balik ke rumah. Lalu bawa tas yang berisi kebutuhan pribadi. Nah, terus saat berada di luar rumah, sering-sering cuci tangan. Nah, ini bagusnya sekarang semua instansi, semua toko, semua apapun lah yang untuk area publik itu semua bersih ya. Jadi mereka menyediakan tempat cuci tangan, ada sabunnya, mungkin juga dia menyediain hand sanitizer, gitu-gitu. Jadi ini hikmahnya di balik adanya COVID-19 ini. Terus jaga jarak aman, minimal 1 meter dengan orang. Misalnya kita mau ke mall, ya udah ke mallnya cari jam yang sepi. Misalnya pas jam buka, baru buka tuh jam 10, mallnya baru buka jam 10, ya udah jam 10 itu kita ke toko, ke mall itu. Jadi kan sepi. Nah kalau pas di jam-jam rame, ditunda, nggak usah ke sana dulu. Karena kita harus menghindari adanya gesekan sama orang. Terus setelah sampai di rumah, kita harus bersihkan diri. Mandi, ganti baju kotornya juga ditaruh di tempat kotor atau kalau bisa langsung dicuci pakai deterjen. Terus lakukan desinfeksi rumah. Desinfeksi rumah misalnya yang tadi yang kita pegang, handle pintu, atau mungkin kita habis duduk, itu juga disemprotin larutan desinfektan. Gitu. Nah ini saya ngambil dari websitenya Kemenkes. Ini isi tas new normal, semuanya serba personal. Semua serba personal, jadi udah nggak sharingan lagi sama teman. Bawa personal hygiene, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tisu basah, kayak gitu. Terus bawa peralatan makan sendiri, bawa bekal, bawa sendok garpu, mungkin ada yang bawa sedotan stainless. Jadinya kita go green. Terus bawa masker kain cadangan, juga sama bawa tas untuk masker yang kotor. Jadi biar masker yang kotor kita nggak asal taruh aja di dalam tas, harus di dalam dompet lah atau apalah, biar nggak nyampur sama barang-barang yang lain. Terus peralatan ibadah bawa sendiri, bawa mukena sendiri, sajadah sendiri, mas-mas bawa sajadah, bawa sarung, gitu-gitu. Bawa minum, botol minum sendiri, gitu. Pokoknya semua serba personal. Kita sebenarnya jadi jauh lebih ngirit dan bumi ini jauh lebih sehat. Karena sampah plastiknya nggak ada. Nah, ini kenapa sih kok kita harus rajin cuci tangan? Karena kalau tangan, ini tangan ya. Ini tangan ada media ini, terus ada tangan probandus, cuma ditempelin aja ke media itu, terus medianya dikultur. Setelah beberapa minggu, jadi tumbuh macam-macam di sini. Nah, ini tandanya sebenarnya di tangan kita itu banyak bakteri, banyak virus, banyak jamur yang nempel di situ. Nah, sebenarnya ada lagi gambar yang percobaan juga, tangannya sudah cuci tangan, terus ditempelin juga ke media ini. Hasilnya gimana? Hasilnya nggak 100% bersih, tetapi tetap masih ada pertumbuhan jamur, bakteri di media ini. Nah, ini step cuci tangannya. Nanti teman-teman bisa cari di Google, pasti banyak cara-cara. Jadi, ini saya mengutip dari Dr. Michael Ryan, Direktur Eksekutif Emergency WHO waktu di Indonesia. Kata dia, virus COVID ini sebenarnya dapat dikalahkan kalau masyarakat saling bahu-membahu, saling mengingatkan, dan bersama-sama melihat pandemik ini sebagai sesuatu yang serius. Jadi ini bukan cuma urusannya pemerintah aja, tapi
kita yang ada di bawah juga harus ikut mensukseskan gitu, karena sebenarnya kitalah pelaku dan kita juga yang akan membuat virus COVID ini dikalahkan gitu. Ya, itu dulu presentasi dari saya. Monggo Mbak Nafta. Terima kasih Bu Nugra telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat yang tersedia di Zoom dengan format nama, _daerah, _instansi. Kemudian pertanyaan akan kami bacakan. Di sini sudah ada yang bertanya, yaitu ada sekitar 5 orang. Kemudian akan saya bacakan pertanyaan dari penanya pertama terlebih dahulu, yaitu dari pertanyaannya dari Mbak Nur Khalifah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya, mohon maaf Bu, bagaimana orang dengan imunitas tinggi bisa terkena virus COVID-19? Padahal sebagaimana yang saya tahu, imun merupakan tameng tubuh dari virus dan bakteri. Bagaimana Bu, langsung dijawab atau nanti dulu? Langsung dijawab boleh? Ya, Iya, gimana kalau orang dengan imunitas yang tinggi kok bisa ketularan virus terkena COVID-19. Terkena virus COVID-19 ya. Terkena virus COVID-19 itu kan ya karena itu tadi tangannya dia nggak bersih atau dia kontak dengan penderita COVID seperti itu. Jadi pas misalnya dia lagi jalan-jalan terus dia simpangan sama orang yang lagi batuk, lagi COVID itu tapi nggak pakai masker, otomatis kan percikan itu kan sebenarnya kita kalau bersin atau kita batuk itu percikan ludah itu kita bisa nyemprot sampai 1-2 meter loh, tapi nggak kelihatan. Itu. Nah dari semprotannya itu mungkin nempel di tangan kita, mungkin nempel di handle pintu atau mungkin nempel di meja. Terus kita nggak sengaja nyentuh, habis itu karena nggak tahu kalau yang kita sentuh itu ada COVID-nya, terus kita entah mungkin garuk-garuk hidung atau usap-usap mata, nah itu si COVID bisa masuk, dia akan tinggal di tenggorokan kita. Nah itu kenapa bisa nular. Jadi kalau penularan itu tidak memandang dia sehat atau tidak, tetapi orang dengan imunitas tinggi, si virus COVID-19 ini tidak akan bisa berkembang menjadi lebih banyak sampai menimbulkan suatu infeksi gitu. Nah, berarti kan dengan kata lain dia membawa tapi tidak sakit, makanya dia kena istilah OTG. Seperti itu. Dia bisa menularkan? Bisa banget. Pas dia bersin kan, si COVID-19 ini sudah ada di tenggorokannya dia. Pas dia bersin, virus coronanya ikutan keluar, jadi nularinlah ke orang sekitarnya. Gitu. Jelas nggak ya? Iya. Iya. Jelas Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudara Aulia Rizky, asal daerahnya yaitu dari Semarang, beliau dari instansi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Mohon izin bertanya, bagaimana efek penggunaan hand sanitizer bagi kesehatan sebagai jalan lain untuk pencegahan penyebaran virus COVID itu sendiri? Terima kasih. Ya, hand sanitizer ya digunakan di tangan. Jadi habis misalnya dituang di tangan, terus kita ratain ke seluruh tangan seperti gerakan cuci tangan kalau bisa. Gini, terus gini, terus apa lagi tadi? Kayak gitu, itu sudah cukup untuk mematikan virus atau bakteri yang ada di tangan. Gitu. Tapi perlu disadari kalau kita sudah tertular virus COVID-19, hand sanitizer itu nggak bisa menghilangkan
virus yang ada di dalam tubuh. Dia cuman bersihnya ada di tangan. Ataupun desinfektan juga hanya akan membersihkan yang ada di permukaan. Tapi kalau yang sudah masuk ke dalam tubuh, nggak bisa dibersihkan dengan cairan-cairan itu. Kan nggak mungkin kita minum juga ya. Gitu ya, Mbak Nafta. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Anjis Febrianto. Beliau dari Karanganyar, instansi yaitu dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana pengobatan bila seorang ibu hamil terkena virus COVID-19? Apakah janin yang terkandung akan terpapar juga? Bila terpapar, bagaimana melindungi babynya? Terima kasih. Ya, jadi kalau ada ibu hamil yang kena COVID, ya biasanya dia akan mendapat penanganan khusus dari puskesmas atau dari rumah sakit sekitarnya, gitu. Gimana penularannya? Kalau menular, bayinya masih di dalam perut, insya Allah nggak ketularan. Jadi diusahakan ibu ini akan melahirkan dalam kondisi yang sudah sehat kembali. Nah, kalau misalnya si ibu ini masih kena COVID, terus harus melahirkan, yang akan dilakukan supaya tenaga medisnya juga aman, bayi yang dilahirkannya juga aman. Begitu. Kalau obatnya, tadi kan udah di-share ya, obatnya belum ada obat yang pasti. Jadi paling kalau demam ya diobatin demamnya, kalau batuk diobatin batuknya, kalau dia sesak nafas, ya terus nggak ada antibiotiknya. Oke, selanjutnya ada penanya Saudara Devi Anggraini dari Tenggarong. Beliau instansinya yaitu dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Mohon izin bertanya nggih Bu Nugra, kebanyakan yang saya dengar bahwa penderita DM, jantung, dan hipertensi rentan terhadap COVID-19. Apakah benar? Jika benar, mengapa seperti itu Bu? Terima kasih. Ya, memang benar orang dengan penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, darah tinggi, terus kencing manis, atau orang dengan kondisi kayak penyakit kanker, itu memang imunitasnya akan turun. Nah, pada orang dengan imunitas turun, si virus COVID dan virus atau bakteri atau jamur yang lain itu dia akan berkembang lebih banyak di dalam tubuh. Ya, akibatnya tampilan klinisnya dia akan jauh lebih berat dan lebih membahayakan, maksudnya lebih mudah untuk jatuh ke kondisi yang lebih fatal seperti itu. Karena dari tentara di tubuhnya sendiri kan nggak bisa matiin si virus itu, makanya dia harus butuh bantuan untuk gimana supaya virus itu bisa mati. Harus dengan bantuan dari pihak medis, entah dari rumah sakit, harus diisolasi, harus masuk ICU, pasang ventilator, gitu-gitu. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Maldini Fahih, beliau dari Brebes, instansi dari UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, kan sudah masuk banyak diketahui bahwa droplet sebagai salah satu media penularan virus COVID-19. Nah, apakah keringat manusia juga dapat menjadi media penularan virus 19? Terima kasih. Ya, jadi itu hoax ya. Keringat nularin COVID itu salah. Kan kita tahu virus COVID itu ada di tenggorokan. Kalau di tenggorokan dia nggak bisa lari ke keringat. Ya dia akan keluarnya lewat percikan. Cuman percikan itu kan ketika orang bersin dia nyiprat, nggak tahu nyiprat arah cipratannya kan bisa kemana aja, suka-suka si dropletnya itu. Ternyata ntar nempel di tangannya orangnya lagi keringatan, terus ya itulah itu ada sentuhan dan lain-lain itu. Nah itu terjadi penularannya dari situ. Tapi sebenarnya asalnya dari dropletnya itu, dari cipratan air liurnya itu, bukan dari keringatnya. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari sebentar.
Ini agak panjang, Bu, pertanyaannya. Dari Nafa, beliau dari Klaten, instansi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Izin bertanya, untuk rapid test tadi dijelaskan tidak hanya reaktif pada COVID saja. Sebenarnya dia reaktif terhadap apa saja, Bu, dan bagaimana dia bisa reaktif. Kemudian untuk penggunaan hand sanitizer sebenarnya digunakan sebelum kita masuk supermarket atau setelah kita masuk. Karena saya pernah dengar dari teman saya, anak farmasi, bahwa hand sanitizer sebenarnya digunakan sebelum sebagai perlindungan, sedangkan cuci tangan pakai sabun digunakan setelahnya sebagai upaya sanitasi. Mohon penjelasannya, Bu, yang benar seperti apa. Terima kasih. Baik, ini berarti ada 2 pertanyaan ya. Satu, rapid test itu apa tadi? Rapid test itu buat deteksi apa gitu ya? Iya. Iya enggak? Jadi rapid test itu sebenarnya untuk mendeteksi respon imun gitu. Respon imun tubuh. Nah, tubuh itu kan ketika ada serangan entah dari virus, dari bakteri, dari jamur atau dari benda asing pun pasti ada perlawanan, ada tentara yang keluar dari tubuh kita. Misalnya lagi ada flu ya, flu-nya masuk. Nah, otomatis dari badan kita ini akan nyuruh si tentara ini banyak keluar, imunoglobulin itu. Nah, ketika imunoglobulin itu tinggi, imunoglobulin itu kan yang untuk penyakit ada IgG dan IgM, imunoglobulin G sama imunoglobulin M. Ketika imunoglobulin itu tinggi, lalu dia dites rapid, maka hasilnya akan reaktif. Kenapa? Karena imunoglobulinnya lagi tinggi, otomatis reaktif. Tapi kan reaktifnya nggak tahu karena virus influenza kah, atau karena virus COVID kah, atau karena misalnya dia lagi kena bakteri E. coli gitu kan, kita nggak tahu. Pokoknya hasilnya tahunya reaktif aja gitu. Makanya biasanya kalau ada misalnya kayak pemeriksaan rapid di mall ya, kayak kemarin di Paragon, ketahuan ada beberapa orang yang rapidnya reaktif. Dia akan didata, setelah didata dia akan wajib datang ke satu kayak puskesmas atau apa, atau mungkin didatangi oleh petugas medis, akan dilakukan swab. Itu untuk memastikan kelanjutannya, dia reaktifnya karena apa. Kalau ternyata reaktif tapi swabnya negatif, oh berarti dia reaktifnya bukan karena COVID. Gitu. Kalau dia reaktif dan swabnya positif, ya berarti dia reaktifnya karena COVID. Jadi untuk sebabnya reaktifnya itu karena apa saja tidak diketahui. Pokoknya bisa jadi dia sedang terjadi peningkatan imunoglobulin di dalam tubuhnya, darahnya lagi di rapid, ya udah hasilnya akan reaktif. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan Mbak Nafa, iya, yang hand sanitizer, Bu, itu sebenarnya dipakai ketika masuk supermarket atau setelah masuk? Kalau saya dua-duanya. Mau cuci tangan, mau hand sanitizer itu dilakukan sebelum masuk ke supermarket atau sebelum masuk ke toko dan setelahnya. Karena gini, kita kan nggak tahu kita ini OTG atau enggak ya. Jaga-jaga aja, oh ya seutuhnya ke diri kita, oh saya ini OTG gitu. Jadi daripada tangan saya ini ada virusnya, terus saya pegang barang di dalam supermarket itu, lebih baik saya bersihin tangan saya dulu nih. Tangan saya tak bersihin, cuci tangan pakai air sabun atau pakai hand sanitizer, habis itu di dalam mall itu saya pegang-pegang, insya Allah aman lah yang saya pegang. Nah, terus pas mau pulang, saya cuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer lagi. Kenapa? Karena seudahnya kita kan nggak tahu barang yang tadi kita pegang itu sudah dipegang, pasti kan sudah dipegang orang. Misalnya kayak eskalator, pegangannya itu kan kita nggak tahu itu sudah dipegang berapa ratus orang. Kita juga nggak tahu orang-orang itu orang-orang sehat atau OTG atau malah PDP kayak gitu.
Jadi kita habis keluar dari mall cuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer lagi. Itu sih. Enak lagi misalnya bawa sendiri, semprot-semprot sendiri hand sanitizer-nya di tangan, terus misalnya bawa motor ya handle motornya gitu-gitu. Rutin kita bersihin. Iya. Kemudian masih ada lanjutannya lagi Bu dari Mbak Nafa. Karena saya pernah dengar dari teman saya, anak farmasi, bahwa hand sanitizer sebenarnya digunakan sebelumnya sebagai perlindungan. Sedangkan cuci tangan pakai sabun digunakan setelahnya sebagai upaya sanitasi. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, jadi sebenarnya hand sanitizer atau cuci tangan dengan air dan sabun itu saling menggantikan gitu. Memang yang paling bagus memang cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Karena dengan air yang mengalir itu, selain dengan air mengalir dan dengan sabun itu, kita nggak cuma bersihin virus dan bakteri yang ada di tangan, tapi juga kita bersihin kotoran, entah itu debu atau tanah, itu kan jadi lebih bersih. Sedangkan kalau hand sanitizer itu hanya mematikan virus bakteri aja. Nah, kalau yang tadi, saya kurang setuju. Saya lebih setuju itu sebelum dan setelah masuk suatu tempat kita harus bersihin tangan. Bisa pakai hand sanitizer, bisa pakai kalau ada air mengalir dan sabun lebih baik pakai itu. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Juwita. Beliau dari Rembang, instansi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Mau bertanya, ada kasus satu keluarga, kemudian yang terkena COVID ayahnya. Setelah itu, anak dan istrinya langsung di-swab. Halo. Mbak Nafta, videonya berhenti ya? Oke, ini kan Mbak Nafas sebentar, Bu. Iya, boleh. Nah, ini ada yang bertanya dari Juwita Rembang, UIN Wali Songo itu. Tadi ada kasus, itu ayahnya positif COVID, habis itu anak dan istrinya itu di-swab satu keluarga, tapi akhirnya hasilnya negatif. Nah, itu kenapa, Bu? Padahal itu satu keluarga dan tempat tinggalnya sama. Berarti kalau gimana maksudnya? Satu keluarga yang kena COVID bapaknya, terus keluarga yang lainnya di swab hasilnya negatif, gitu ya? Oke, berarti ya itu bisa jadi sih Mbak, karena kan sebenarnya itu kontak erat ya, dan biasanya kalau orang dengan kondisi bapak yang swab biasanya keluarganya akan bapaknya yang positif, biasanya keluarga yang lain juga ikut positif. Tapi ya bisa jadi si bapak ini sudah menjalani karantina atau mungkin pada anak atau istrinya sudah ada proses penyembuhan pas proses swab itu juga bisa jadi. Wallahu alam kalau kayak gitu. Ya, kemudian ada yang tanya lagi, Bu. Ini dari Selanjutnya ada pertanyaan dari Retno, beliau dari Kedung Tuban, instansi dari UNES. Beliau ingin bertanya,
kenapa alkohol yang digunakan pada hand sanitizer harus 60-70%? Kenapa tidak lebih dan tidak kurang? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi alkohol itu kan sifatnya dia itu beda sama air ya. Kalau air itu kan tidak mudah menguap. Kalau alkohol itu kan sifatnya mudah menguap. Nah, kalau alkohol 90% itu kan berarti alkoholnya untuk larutan 100 mili itu alkoholnya 90 mili, airnya 10 mili. Gitu ya. Kalau alkohol yang 70% berarti dalam 100 mili cairan itu ada 70 mili alkohol dan 30 mili air. Kenapa yang disarankan yang 60-70 itu? Karena dengan kondisi alkohol yang persentasenya segitu, 60-70% itu, sudah ada bukti ilmiahnya bahwa efektif untuk mematikan virus bakteri karena alkoholnya tidak cepat menguap. Kalau kita pakai alkohol yang 90%, begitu kita oles, tetes gitu alkoholnya sudah hilang. Gitu. Sedangkan kalau alkohol 70%, 60%, begitu kita tetes, usap-usap itu masih ada di dalam cairan itu. Habis itu terus dia menguap. Gitu. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Joko. Beliau dari Semarang, instansi UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, untuk seseorang yang mengalami batuk seperti flu, kemudian ada demam, itu sudah merupakan atau belum dari gejala klinis COVID-19. Sedangkan kita tidak tahu perjalanan riwayat dari pasien tersebut. Apakah batuk, flu sudah masuk dari gejala klinis? Batuk sama flu gejala klinis dari apakah merupakan gejala klinis dari penderita COVID-19. Kalau kayak gitu, kita kan sekarang udah nggak perlu lihat lagi riwayatnya ya, karena sudah semua, istilahnya hampir seluruh daerah di Indonesia sudah ada orang dengan penderita COVID-19 itu. Jadi kalau sudah ada demam, sudah ada batuk ya, kita tahu diri lah, kita karantina diri kita sendiri dulu. Atau kalau kita mau tahu yang lebih pasti, kita ke rumah sakit. Tapi kalau kita rasa ini bisa kok aku atasi sendiri, ya udah kita karantina diri kita sendiri dulu 14 hari di rumah. Jadi saya ada kesadaran dari diri sendiri untuk mengisolasi diri biar orang lain nggak ketularan gitu. Walaupun itu cuma influenza biasa. Mbak Nafta, ini videonya mati lagi ya? Mohon maaf sebelumnya karena ada terkendala sinyal. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Joko dari Semarang, instansinya dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau ingin bertanya terkait gejala klinis dari COVID-19, yaitu dari gejalanya batuk, flu, dan demam. Padahal kita tidak mengetahui riwayat perjalanan dari pasien tersebut. Bagaimana, Bu? Iya, jadi kalau ada keluhan batuk, ada demam, ya istilahnya tadi kalau ada batuk, ada demam, ya kita menyadari diri kita sendiri kalau ini juga jadi salah satu tanda gejalanya COVID. Jadi kalau kita pengen tahu diagnosa pasti, ke rumah sakit atau ke instansi yang bisa melakukan swab, lalu kita minta dites. Tapi kalau kita merasa kita bisa mengatasinya sendiri, insya Allah baik-baik saja, ya udah kita tahu diri, isolasi diri kita sendiri selama 14 hari, nggak usah ketemu orang, nggak usah keluar rumah gitu. Karena gejalanya memang mirip banget sama flu. Jadi daripada nularin banyak orang, lebih baik
mikir buruknya aja, isolasi diri kita sendiri. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengajukan pertanyaan. Sebentar. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Firna, beliau dari Semarang, dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau ingin bertanya, apakah masker harus yang ada lapisannya 3 seperti yang merek Sensi atau masker kain saja sudah cukup untuk melindungi virus? Terima kasih. Ya, jadi kayak kalau yang merek Sensi itu salah satu merek dari masker bedah atau surgical mask. Masker bedah sebaiknya digunakan untuk tenaga medis atau orang-orang yang risiko penularannya tinggi. Nah, kalau kita buat aktivitas sehari-hari pakai aja masker kain. Masker kain banyak sekarang dijual di pasaran, mau yang model kayak scuba itu, atau yang mau 2 lapis, mau yang diisi tisu, itu nggak masalah. Karena itu sudah terbukti efektif juga kok untuk mencegah penularan virus corona, virus COVID ini. Gitu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Alif Iqbatullah dari Madura. Beliau instansinya dari IAIN Madura. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Tadi kan saya dengar pemateri menjelaskan tentang masker dan saya mendengar di saat kita memakai masker lebih baik masker yang 2 lapisan. Yang saya tanyakan, apakah di saat kita tidak memakai masker yang 2 lapisan, apakah sangat berpengaruh kepada kita saat berpergian dan juga memutus mata rantai pencegahan COVID-19 saat berpergian serta bercakap kepada orang-orang di luar. Dan juga satu lagi, karena ini sudah kejadian di daerah saya mengenai jaga jarak saat bercakap-cakap kepada orang. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya di saat kita menerapkan jaga jarak di daerah untuk mencegah COVID-19. Kita akan tetapi masyarakat tidak menerapkannya. Bagaimana solusinya? Ya, baik. Untuk masker yang baik memang yang 2 lapis. Kalau mau yang 3 lapis berarti ditambahin tisu di dalamnya, seperti itu. Atau model masker yang katanya kalau sebenarnya standar masker sih nggak ada ya. Kalau yang ditiup terus dia jadi nggak matiin lilin itu katanya bagus. Seperti itu juga bisa jadi pilihan. Seperti itu. Terus kalau nggak pakai masker, kita ngobrol rawan ketularan nggak? Ya, nalarnya gini aja. Kalau kita ngomong itu kan sebenarnya ada cipratan tuh. Kita ngomong gini tuh ada cipratan loh, cerut gitu. Tapi nggak kelihatan. Nah, cipratannya itu bisa sampai 1-2 meter ke depan. Coba dibayangin kalau kita ngobrol dengan orang dengan kondisi yang seperti dulu, empet-empetan, deket-deketan, atau paling jarak cuma satu teke 30 cm, gimana dong? Nyipratnya sampai kemana dong? Padahal cipratan orang ngomong itu bisa sampai 2 meter jauhnya. Buat antisipasinya biar si droplet itu nggak masuk ke mulut atau nggak masuk ke hidung kita, ya kita antisipasi pakai masker itu. Gitu. Terus gimana kalau di daerah orang menemukan kesadaran bisa dari kita ngasih contoh dari kayak orang kayak pemerintahnya ngasih contoh seperti itu, atau bisa juga kalau nggak mau kasih contoh bisa kasih sanksi seperti itu. Makanya seperti tadi yang diucapkan oleh eksekutif direkturnya WHO, si COVID-19 ini tuh sebenarnya bisa musnah asal kita semua kalangan, ya penjual kaki lima, ya petani, ya petambak itu juga, atau kita juga mahasiswa, dosen atau pengusaha itu menyadari bahwa pandemi ini suatu masalah yang serius. Jadi yuk kita sama-sama bersatu
melakukan adaptasi kegiatan yang baru, adaptasi kebiasaan yang baru itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk audiens yang sudah bertanya. Kemudian sekarang saatnya narasumber memberikan pertanyaan kepada audiens. Untuk audiens yang ingin menjawab pertanyaan dari narasumber, boleh melambaikan tangan seperti ini ya nanti. Nanti host akan memilih yang angkat tangan tercepat untuk audionya diputar. Silakan Bu Nugra. Ya, saya ngasih satu pertanyaan ya. Coba sebutin 5 cara adaptasi kebiasaan baru atau AKB. 5 aja. Sebutkan 5 adaptasi kebiasaan baru yang bisa kita lakukan dalam mencegah penularan virus COVID-19. Terima kasih untuk Bu Nugra yang telah memberikan pertanyaan, yaitu 5 adaptasi kebiasaan yang bisa dilakukan pada masa new normal ini ya, Bu? Ya. Oke, silakan yang ingin menjawab. Sulit ya kayaknya ya. Siapa yang menjawab? Saya Silakan menjawab. Mas Anzis. Mas Anjis. Ya, Oke, udah kedengaran suaranya. sudah. Saya mau 5 kebiasaan di era new normal. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian makan makanan yang bergizi, yaitu gizi seimbang. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Kemudian memakai masker dan cuci tangan. Dan yang terakhir cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Ulangin tadi Mas Anjis apa satu? Sorry nggak fokus. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian makan makanan yang bergizi dengan menerapkan gizi seimbang. Kemudian menjaga kebersihan diri. Kemudian selalu beraktivitas sehabis beraktivitas menggunakan hand sanitizer. Bila perlu menggunakan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Terus yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Tadi udah. Udah. Kurang 1. Berjemur pagi hari bisa nggak sih, Bu? Berjemur sama nutrisi dan lain-lain itu kan masuknya ke meningkatkan imunitas tubuh. Iya. Pakai masker yang lupa belum disebut ya. Oh ya, pakai masker. Lupa, maaf, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Anjis yang sudah menjawab pertanyaan dari narasumber dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu silakan kepada Bu Nugra untuk memberikan saran kepada masyarakat agar bisa menghadapi masa new normal dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dari semua ini kembali lagi ke kesadaran dari masing-masing individu, gimana dia mau menjaga dirinya sendiri, gimana dia mau menjaga orang lain supaya
si virus COVID ini nggak nular gitu. Gimana cara menjaganya tadi dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Itu ya misalnya kayak teman-teman mahasiswa, mbak-mbak, mas-mas ini kan termasuknya sebagai orang yang terpandang kalau di lingkungan sekitar ya. Nah, seperti itu kalian bisa kayak ngasih solusi atau mungkin ya nggak bosan-bosan lah pokoknya ngasih solusi, ngasih apa? Kok ngasih ceramah apa ya? Kok ceramah kan kayak orang ustadz ya. Ya ngasih penyuluhan gitu-gitu. Mungkin mereka nggak tahu. Mungkin kalau kita kasih tahu mereka akan tahu, dan setelah kita kasih tahu, kita sering-sering kasih tahu lagi sampai dia bosan, nggak usah dikasih tahu pun sudah menjadi kebiasaan yang baru buat masyarakat sekitar. Dan moga-moga virus COVID-19 ini cepat-cepatlah musnah dari muka bumi ini. Gitu. Terima kasih kepada Bu Nugra yang telah memberikan saran. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini, yaitu setiap individu wajib memahami gejala klinis dan mengetahui cara pencegahan COVID-19, sehingga secara tidak langsung kita sudah membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih kepada Bu Nugra yang sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kesehatan hari ini. Oke, selanjutnya kita boleh foto bersama mungkin ya Bu, foto bersama dulu. Untuk semua audiens boleh menyalakan kameranya ya, agar bisa foto bersama. Silakan Mas Joko untuk mengambil gambarnya. Oke, terima kasih kepada Mas Joko yang sudah berhasil mengabadikan gambar kita hari ini. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke moderator, ke host maksudnya. Silahkan ke Mbak Septi. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara seminar pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, kalian sekarang sudah pada tahu bagaimana gejalanya seperti apa, kemudian cara mengatasinya seperti apa, terus kita selama normal ini harus bagaimana, kita sudah tahu semuanya ya teman-teman. Nah, ini mohon Bapak Riksa mungkin mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya hormati, terutama KKN DR kelompok 1 yang sangat luar biasa, sangat kompak, walaupun dari rumah tetapi bisa tetap berkarya, tetap bisa berdedikasi untuk masyarakat. Matur suwun dumateng Bu Dr. Nugraini, Putri Prof. Amin Syukur yang telah menemani anak-anak kita dari posko atau kelompok 01 KKN dari rumah ini. Mudah-mudahan acara ini berkah manfaat. Sekali lagi bangga saya dengan KKN DR 01. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rizka sudah memberikan sedikit sambutan di penghujung acara. Kemudian ini mau foto lagi sekali lagi ya teman-teman, jadi mohon videonya dinyalain dulu gambarnya ya. Silahkan Mas Joko. Oke, sudah. Ini Mas Joko. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun tidak berkenan di hati teman-teman semua.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Nugrek, pada Pak Rizal juga sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, saya sebagai penghujung acara, saya mohon maaf sekali lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.